belajar pemrograman pasti hello world. Nah itu tadi kita ingin menyapa dunia. Oh, Nah gitu. iya, Ya hello world. dirubah dulu ya Pak ya. Ya hello world-nya kalian rubah sesuai dengan ini tadi yang saya presentasikan. Langsung Nih. include studio, langsung ke print F-nya ya Pak. Ya, yang di dalam tanda kutip 2 ini diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Sehat. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, saya minta tolong yang kameranya masih belum nyala, dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian untuk memulai kegiatan pada hari ini, saya meminta tolong kepada Saudara Satrionowo untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pada hari ini, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Amin. Sudah selesai. Terima kasih untuk Saudara Satrionowo yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat, Amin. orang tua yang mencari nafkah dimudahkan, beri rizki yang banyak, berkah, halalan thayyibah. Wal akhir kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya minta untuk berdiri sejenak mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Silakan berdiri ya. Terima kasih. Semoga dengan memulai berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat Indonesia sekarang sudah merdeka ya. Jadi buat kalian generasi penerus bangsa harus meneruskan perjuangan para ulama, para pejuang kemerdekaan dengan mengisi belajar yang rajin sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Semangat belajar ya. Oke Pak. Untuk agenda kegiatan kita kali ini, yang pertama yaitu pretest, yang kedua kompetensi dasar, penyampaian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, post-test, dan rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama yaitu masuk ke pretest. Masih ingat materi pelajaran yang lalu? Masih Pak. Siapa menyampaikan? Pak. Ya, Nama saya Drian Jagat Satria Pak. ya, Mas Jagat silakan. Mempelajari macam-macam bahasa pemrograman dan jenis editor teks pada pemrograman serta bagaimana cara menginstal editor. Gitu. Ya, bagus. Masih ingat ya? Selanjutnya yang mau menyampaikan lagi? Siapa ini? Nama saya Muhammad Novel Ryan. Pertemuan yang sebelumnya kan kita belajar gimana siswa yang belum memiliki laptop atau PC tetap bisa mengikuti kegiatan pelajaran coding menggunakan smartphone. Ya, masih ingat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke kompetensi dasar, yaitu menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer, menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan atau sintak bahasa pemrograman. Adapun tujuan pelajaran kita kali ini, siswa diharapkan mampu menerapkan alur struktur pemrograman pada editor Dev C++ dengan benar,
mampu menulis kode pemrograman sesuai aturan dan sintak bahasa pemrograman C dengan benar. Minimal ya. Kalian hari ini bisa atau menuliskan kode bahasa C yang paling sederhana, minimal itu. Karena baru dasar atau awal tentang bahasa pemrograman C, yaitu menggunakan editor Dev C++ yang sudah kita pelajari pada minggu atau pertemuan yang lalu. Nah, di sini ada permasalahan error kode. Nah, nanti kalian saya harapkan bisa menyelesaikan masalah ini dari materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi ini ada kode error. Nanti kalian teliti, kalian cari permasalahannya, kemudian dipresentasikan. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang sudah membaca bahasa pemrograman C? Siapa ya? Sudah, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Adrian Jaka Satria, Pak. Ya, Mas Adrian. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa tertua dari beberapa bahasa pemrograman. Biasanya dipakai untuk membuat aplikasi berbasis teks maupun grafis. Ya, itu bahasa pemrograman C ya. Jadi sudah ada yang baca-baca tentang bahasa pemrograman C ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke materi. Kalau sudah ada yang baca. Jadi sejarah bahasa pemrograman C, yaitu salah satu bahasa pemrograman komputer dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Pada tahun 1978, Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menerbitkan edisi pertama dari buku yang berjudul The C Programming Language. Nah, di sini sedikit sejarah tentang bahasa pemrograman C. Kalau tadi dikatakan oleh teman kalian bahasa C merupakan bahasa tertua, itu merupakan statement yang benar, pernyataan benar, karena beberapa cikal bakal dari bahasa pemrograman yang lainnya itu turunan dari bahasa pemrograman C. Sekarang kita masuk ke kerangka dasar bahasa pemrograman C. Kerangka dasar bahasa pemrograman C di sini ada preprosesor direktif, kemudian fungsi utama, kurung kurawal buka, statement, kurung kurawal tutup. Kalau salah satu tidak ada gimana, Pak? Gimana kalau tidak ada salah satu? Ada yang bisa jawab? Ya nggak bisa, Pak. Nah, tidak bisa ya. Jadi harus ada semuanya ya, harus ada semuanya. Karena ini kerangka. Iya, Pak. Iya. Ya. Yang pertama preprosesor direktif, fungsi utama, kemudian kurung kurawal, statement, kurung kurawal tutup. Apakah ini ada artinya tiap-tiap kerangka tadi? Ada, Pak. Ada ya. Oke, kita mulai bahas ya. Di dalam kerangka tadi, di sini baru menampilkan kode programnya. Nah, program menampilkan hello world. Pak, kenapa sih kalau belajar bahasa pemrograman selalu diawali dengan hello world? Pernah nyari-nyari pertanyaan kayak gitu enggak di kelas ini? Ada yang pernah nyari kayak gitu? Kenapa kok selalu diawali dengan hello world? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Ya karena kita kan ingin menyapa dunia ya. Hello world, hai kan gitu ya. Jadi di sini paling mudah untuk diterapkan di awal menuliskan kode yaitu hello world. Sampai sini ada yang sudah paham tentang kerangka tadi kemudian dirubah dalam bentuk program? Sudah ya? Program bahasa C apa ya? Gimana? Program bahasa C. Ya, program bahasa C. Jadi program ini nanti akan menampilkan teks di layar berupa hello world. Ya, kita kupas satu persatu ya. Kita kupas satu persatu dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi di sini ada 6 baris ya. Ini baris pertama, int main baris kedua, kurung kurawal buka baris ketiga, printf baris keempat, gets baris kelima, kurung kurawal tutup baris ke-6. Ini tadi ya, include stdio disebut preprocessor directive. Nah, tadi kan kerangkanya preprocessor directive.
Artinya bagian yang digunakan untuk mengikutsertakan berkas-berkas file header atau library yang ada pada program sehingga bisa difungsikan di bawah kode selanjutnya. Inmain kurung buka ini merupakan judul fungsi utama program yang bernama fungsi main yang mengembalikan nilai berupa integer, bilangan bulat negatif maupun positif. Nah, jadi di sini juga ada judulnya ya. Kalau tadi diawali dengan kepala, kemudian ada judul. Bilangan bulat negatif maupun positif ada yang tahu? Bilangan bulat negatif yang min 1, min 2 gitu-gitu, Pak. Ya. Sampai seterusnya. Ya, benar ya. Gimana? Mulai dengan 1 ke atas dan seterusnya. Ya. Atau bilang positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, bagus. Kalau 0 bukan bilangan bulat, Pak. Itu tadi IN main. Ya, jadi INT itu singkatan dari integer, bilangan bulat negatif maupun positif. Tadi sudah kalian sampaikan bilangan negatif itu minus 1, minus 2 dan seterusnya. Bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya tanda kurung kurawal buka. Tanda kurung kurawal buka ini merupakan tanda awal program, yaitu setiap kita mengawali kode itu badan program diawali dengan tanda kurung kurawal. Ya, nanti kita akan melihat pasangannya di dalam program. Dalam program. Saya minta tolong yang mikrofonnya masih nyala di mute dulu. Halo, mikrofonnya yang masih nyala di mute dulu. Nanda Maureen di mute dulu. Minta tolong yang masih aktif mikrofonnya. Yaitu yang terakhir, kode penutup atau kurung kurawal tutup merupakan tanda sebagai penutup program. Sekarang fungsi dari printf, tanda semikolon dan gates. Ya, tadi ada ya di contoh kode hello world ya. Printf kurung buka kutip double kutip hello world tutup kutip double kurung tutup semikolon. Hal ini merupakan perintah untuk menampilkan output di layar berupa tulisan hello world. Artinya tanpa tanda kutip ya, hello world. Itu disebut fungsi printf. Jadi printf kalau dinalar atau dilogikakan, kalau kalian biasanya dikasih tugas sama guru suruh ngeprint, ya. Arti ngeprint itu apa? Silakan tugasnya di print. Cetak, Pak. Ya, cetak ya. Print itu artinya cetak. Jadi kalau kalian diberi tugas untuk mencetak, berarti mencetaknya di kertas. Nah, ini perintah di dalam bahasa pemrograman C, mencetaknya bukan mencetak di kertas, karena perintah printf ini digunakan untuk mencetak yang ada di dalam tanda kutip ya, untuk ditampilkan di layar. Jadi mencetaknya hanya di layar, bukan di kertas. Itu fungsi dari printf ya, printf atau print file gitu ya. Apa yang dicetak? Yang dicetak di dalam tanda kurung ditutup kutip 2 tadi. Jadi hello world. Nah, nanti akan ditampilkan di layar hello world. Selanjutnya tanda semikolon atau titik 2. Jadi kalian sekarang bisa mengatakan kalau titik 2 itu semikolon ya. Apa tadi semikolon? Tanda titik 2. Titik 2 ya. Kemudian tanda ini merupakan akhir dari baris kode. Jadi setiap kode itu ada beberapa yang harus diberi tanda semikolon. Nanti akan ada banyak tanda semikolon di setiap baris. Jadi tidak semua harus ada semikolonnya, tapi beberapa di dalam badan program itu harus dikasih semikolon. Kemudian kata terakhir yaitu gates. Di dalam bahasa pemrograman C, dia menghentikan layar sejenak. Jadi nanti kalau program sudah jadi, kodenya selesai, diketik,
diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, kemudian kita run atau kita jalankan hasil kode kita, maka setelah selesai hasilnya menunggu user menekan tombol enter. Itu kalau diberi tanda get. Kita lanjutkan. Wah, latihan ini sekarang. Sebelum menyelesaikan problem tadi, sekarang ini ada latihan. Kalian kerjakan dulu, yang punya PC kerjakan di PC, yang punya smartphone bisa dikerjakan di smartphone. Nanti saya coba demokan juga di sini untuk latihan ini. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan ini. Atau terlalu lama 15 menit? 2 menit ya, 2 menit ya. 2 menit. 2 menit. FI ada. 2 menit. Kalau 15 menit nanti kelamaan, tidak selesai-selesai. 2 menit ya. Yang titik-titik ini dikasih nama kalian ya. Sudah 2 menit. Bagaimana hasilnya? Ada yang sudah selesai? Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Oke, saya demokan ya. Ini saya coba dulu. Saya presentasikan dulu hasil pekerjaan saya. Iya Pak, kelihatan Pak. Jadi ini tadi yang sebagai tugas kalian ya, latihan ya. Di sini merupakan statement baris keempat sampai ke 7 ini statement tadi ya, atau yang dikerjakan ya, aksinya ya. Aksi yang dikerjakan. Printf, ada yang masih ingat tadi printf? Untuk apa printf? Mencetak ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan kegiatan mengetik seperti ini di dalam editor Dev C++, selanjutnya aksi yang harus kalian lakukan ada di menu execute, compile. Compile ini artinya kalian nanti menerjemahkan kode yang sudah kalian tulis ke dalam bahasa mesin. Proses selesai, error 0, warning 0. Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu diperhatikan. Artinya diperhatikan apa? Sintak dalam bahasa pemrograman ini aman. Kalau sudah dieksekut, sudah dirubah ke dalam bentuk mesin, maka kita tinggal menjalankan, yaitu F10 atau run. Nah, ini hasilnya. Belajar bahasa pemrograman C, karya Slamet Rianto, SMK Telkom Darul Ulum Jombang. Jadi kalian sudah menjadi seorang Programmer Pak. ya, bagus. Ya. Masih ingat ya? Ini hasilnya ya. Kalau ada perubahan, ini tadi saya hapus. Misalkan Jombangnya saya hapus. Setiap ada perubahan di dalam kode, kita harus menerjemahkan ulang. Karena kalau tidak kita terjemahkan ulang, maka kode yang baru tidak akan pernah diterjemahkan. Jadi eksekusinya akan menghasilkan kode yang lama. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita langsung run. Nah, hasilnya di situ masih tetap Telkom Darul Ulum Jombang. Padahal di kode tidak ada kata Jombang. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Saya Insya Allah. Saya Itu saya kan lanjutkan. nyoba pakai ini Pak, smartphone. Itu langsung keluar include studio sama Hello World-nya Pak. Berarti langsung lanjut saja ya? Ya, itu dirubah. Yang di smartphone memang otomatis dia kenapa tadi saya mengatakan kenapa kok belajar pemrograman pasti Hello World? Nah, itu tadi kita ingin menyapa dunia. Oh, Nah, gitu. iya, Ya, Hello World. dirubah dulu ya Pak ya? Ya, Hello World-nya kalian rubah sesuai dengan ini tadi yang saya presentasikan. Langsung Nih. include studio, langsung ke printf-nya ya Pak? Ya, yang di dalam tanda kutip 2 ini diganti gitu ya, diganti. Kalau tadi sudah kita rubah kodenya yang ada di dalam sini, maka kita harus menerjemahkan ulang, yaitu klik compile. Nah, di sini ada cara cepatnya, compile and run. Dari hasil penerjemahan langsung dijalankan. Kita coba yang F11 ya. Kita coba F11. Nah, ini. Nah, sesuai dengan kode yang kita tuliskan di editor. Sudah sesuai ya? Belajar bahasa pemrograman C, karya Slamet Rianto, SMK Telkom Darul Ulum. Nah, gets ini artinya menunggu input dari
user seperti yang saya jelaskan tadi di slide. Enter. Ya, di slide. Kita enter baru akan keluar dari program. Nah, ini proses exited after 33.73 second. Kalau tidak ada gauge, nanti dia langsung keluar. Kita buktikan ya. Kita buktikan, kita hapus. Ingat, kalau ada perubahan di dalam kode, kita harus menerjemahkan ulang. Compile and run. Nah, dia langsung keluar. Proses exited after 0,09351. Tadi kan lama ya. Berapa detik tadi kan berhenti. Nah, kalau ini langsung keluar, langsung berhenti dari program. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kita kembalikan lagi gauge. Selanjutnya, kalau sudah selesai, sekarang masuk ke masalah tadi. Yeay. Nah, sekarang tantangannya kalian identifikasi kode yang sudah saya presentasikan. Nah, nanti saya minta tolong ini diidentifikasi, kemudian dipresentasikan. Kenapa kok di situ ada error kode? Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengidentifikasi. Sudah 5 menit ya. Saya minta tolong, silakan bisa dipresentasikan hasil identifikasi yang kalian lakukan 5 menit yang lalu. Saya, Pak. Oh iya. Ada baris ke-5 dan ke-6. Apa, Pak? Ya, di baris kelima kurang apa? Di baris kelima kurang. Di baris kelimanya itu kurang tanda semicolon atau titik komanya. Terus undo aja. Ctrl Z, Ctrl Z. Apa? Di baris ke-6-nya? Ke-6-nya terdapat penulisan printf kurang huruf T. Kurang huruf T ya. Jadi harus teliti ya. Coba dijalankan hasilnya di compile and run. Kita buktikan apakah identifikasi permasalahannya sudah sesuai. Ya, error 0, warning 0 bisa muncul ya. Bisa muncul hasilnya tugas pertamaku belajar bahasa pemrograman C karya Tata Maurineta SMK Telkom Darul Jombang ya. Oke, bisa ditutup, enter. Itu tadi ya hasil identifikasi dari teman kalian Nanda Moreta, yang mana dia menemukan kesalahan di 2 baris. Baris kelima kurang semikolon atau titik koma, di baris ke-6 kurang huruf T di dalam tulisan printf. Jadi ketemu ya permasalahannya untuk kasus yang sudah saya buat. Ada pertanyaan untuk didiskusikan sebelum kita menuju ke yang lain? Nyalakan mikrofon. Saya, Pak, saya. Ya, siapa ini? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Naufal Rayyan. Ya, silakan. Ini, Pak, penulisan kode bahasa pemrograman C bisa dibolak-balik kagak? Yang lainnya? Tadi kayak ada yang angkat tangan, Mbak. Siapa tadi? Ya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Belum terdengar suara mikrofonnya, dinyalakan dulu. Headsetnya dicabut aja dulu, Mbak. Dicabut headsetnya. Ya, silakan dicoba sebut nama. Kayaknya nggak terdengar ya. Yang lainnya dengar nggak? Boten, Pak. Oh, enggak. Ini kayaknya di mikrofonnya bermasalah ya. Saya. Ya, silakan Satrio. Apakah bentuk header dalam bahasa pemrograman C hanya STJ saja? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Tadi yang pertama, penulisan kode bahasa pemrograman C apakah bisa dibolak-balik, dan apakah bentuk header dalam bahasa C hanya stdioh aja ya. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama. Karena bahasa pemrograman C ini merupakan bahasa pemrograman terstruktur, maka untuk penulisan kodenya belum bisa dibolak-balik. Jadi sesuai dengan alur pemrograman komputer. Kalau dulu kita pernah belajar tentang algoritma, masih ingat algoritma? Yaitu urutan Pemecahan masalah. ya, urutan langkah-langkah penyelesaian masalah ya. Jadi urut. Penyelesaian masalah. Jadi urut. Kalau kita mau menyelesaikan masalah di dalam bahasa pemrograman menggunakan kode, ya harus urut karena nanti dibacanya juga urut. Contoh di sini saya coba presentasikan lagi untuk saya kasuskan ya. Saya kasuskan lagi ulang. Di sini misalkan saya salah nulis di bagian bawah. Dari bawah dulu ya. Nih, dari bawah. Kita coba terjemahkan. Nah, di bawah ini ada keterangan kurang
apa ini? Kurang semikolon sebelum kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita harus tambahkan semikolon atau titik koma. Kalau saya buat permasalahan lagi, ini saya hapus, ya tetap salah. Saya rubah di sini ada kesalahan lagi di atas. Misal saya nulisnya cepet-cepet. Nah, min. Langsung nanti kalau kita compile, maka ada error yang di sini masih kurang sini. Ya. Kemudian saya coba di sini kurang. Kita coba compile. Nah, error. Di sini ada beberapa error function min. Nah, ini tidak diketahui karena di atas tadi ada kata main tapi saya tulis min. Nah, di sini diberi petunjuk. Setiap kesalahan kode program akan diberikan petunjuk. Kalau yang atas ini min ini apa? Nah, harusnya apa? Main ya. Main. Nah, kemudian kalau ini sudah saya perbaiki, saya compile lagi, maka dia errornya tidak muncul. Di sini munculnya di sudah main benar, di sini expected titik koma. Akan selalu ditunjukkan. Kalau salahnya di sini misalkan seperti ini, nanti errornya akan ditunjukkan juga. Nah, ini error apa ini? Banyak sekali. Warning missing terminating karakter. Nah, ada karakter yang belum ditutup ini. Nah, ini kan ada tanda Itu printf. dua kutip. Ya, ini dua kutip. Ya. Sama ini warning argument one of print f. Nah, ini kita kasih kutip dua. Kita coba lagi, compile lagi. Nah, ini akan diberikan informasi setiap kesalahan penulisan kode, maka akan diberikan informasi. Apa itu informasinya? Yaitu berupa keterangan yang salah. Kalau di sini dia tidak mau menerima kata kunci printf, print nggak ada t ya, print kurang t ya, print. Nah, sehingga di sini muncul satu exit status. Ada ID yang keluar dari bahasa pemrograman C yang tidak dapat dipahami. Itu ya. Jadi kalau mau dibolak-balik, ini saya coba balik ya. Saya pindah ke atas, nanti hasilnya juga bolak-balik kalau yang di dalam sini. Kemudian ini gauge-nya saya pindah ke atas. Ya, ini saya pindah ke atas. Jadi belum bisa dibolak-balik. Ini saya pindah ke bawah. Boleh enggak? Nanti error. Kita coba compile lagi, execute, compile. Nah, error dia. Jadi tidak bisa ya, kesimpulannya untuk penulisan kode bahasa pemrograman apapun insya Allah ini tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa. Harus terstruktur sesuai dengan urutannya. Jadi kalau sudah di atas kepala kemudian diikuti fungsi. Kalau ini coba ya, kita coba ya. Oh, ternyata mau gauge taruh di atas. Kenapa mau? Karena dia hanya menunggu inputan enter. Jadi kalau ini kedap-kedip terus nggak ada hasilnya karena diawali oleh kata kunci gauge. Ya. Jadi nunggu di enter dulu baru keluar nanti. Gitu ya. Bisa dipahami untuk jawaban dari pertanyaannya Mas Satrio? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, ini saya kembalikan lagi seperti semula. Untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang apakah bentuk header dalam bahasa pemrograman C hanya stdio. Untuk header ini atau kepala ini dia banyak sebenarnya. Cuma untuk kali ini kita belajar dasar menggunakan stdio.h. Apa itu stdio.h? Yaitu standar input output header. Jadi merupakan nilai standar untuk masukan maupun inputan. Yaitu standar ya. Ada input, ada output. Karena nanti ada header atau preprosesor direktif yang lain berupa matematik, header-header yang bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman C seperti konfigurasi input output.h. Ada lagi include, salah ya. Include apalagi selanjutnya matematik mat.h, dan masih banyak lagi ya. Kalau error berarti error. Sini error. Itu ya. Tadi yang sudah menanyakan header mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana? Capek? Kalau capek, ngantuk, ya mulai penat ya, kepalanya pusing ya.
bisa gerakkan badan dulu, tangannya olahraga sebentar. Kalau saya sebut SMK, kalian jawab? Bisa, hebat ya. Bareng-bareng ya. Kita coba ya. SMK. Ya, terima kasih. Bisa hebat. Ada post-test sebelum saya tutup, saya akhiri. Silakan dilengkapi nanti siapa yang mau jawab. Siapakah penemu bahasa pemrograman C? Siapa yang mau jawab? Pulau Pak, Ya, siapa nama? Ubaidillah Nair Razan, Ya, siapa penemu bahasa pemrograman C? Denis Richard. Oke, kita lengkapi lagi. Berasal dari mana penemu bahasa pemrograman C? Saya Pak Muhammad Naufal Rayat Ya, silakan. dari Denmark. Selanjutnya, tahun berapa bahasa C mulai dikembangkan? Siapa ini? Sebut nama dulu. Alfi Laila, Pak. Oh ya, Alfi. Tahun berapa? Bentuknya bahasa ini mulai dikembangkan oleh IBM pada tahun 1956 sampai 1963. Ya. Selanjutnya, fungsi dari bahasa pemrograman C adalah, siapa yang mau menjawab fungsi dari bahasa pemrograman C? Siapa? Ya, silakan. Siapa? Sebut nama. Untuk membuat Adrian Jagat Satria, Pak. Ya, silakan Mas Jagat. Untuk membuat aplikasi yang berbasis teks maupun grafis. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Saya minta perwakilan siswa untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Silakan salah satu siswa untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Ya, siapa? Sebut nama dulu. Saya Pak, Alfi Iya. Laila. Ya, silakan Alvin. Hari ini kami mempelajari sintaks bahasa pemrograman C, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kode program. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Belajar tentang Sebut nama. Siapa ini? bahasa pemrograman C. Ayo Pak. Siapa? Rangga Pak. Oh ya, Mas Rangga. Belajar tentang sejarah pemrograman C. Oke, dalam kegiatan kita kali ini perlu kalian ingat, selain kita mempelajari sintaks bahasa pemrograman C, jadi ketika kita menuliskan sebuah kode program di dalam editor bahasa pemrograman C, yaitu kita harus teliti setiap barisnya, sehingga teks editor ketika ada kesalahan penulisan kode akan menyampaikan informasi salah di mana, di baris keberapa, ya, kesalahannya apa gitu. Sehingga nanti kalian lebih mudah dalam belajar pemrograman bahasa C gitu ya. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menerima informasi dan materi kali ini, silakan kalian ke Google Classroom. Di sana ada evaluasi. Untuk materi hari ini juga sudah saya sertakan, kalian bisa download, bisa kalian pelajari ulang. Untuk evaluasi ini saya kasih waktu 1 hari, nanti dikerjakan terakhir besok ya. Ada LKPD dan penilaian untuk kalian kerjakan. Jadi biar kalian nanti ada tugas sehingga saya mengetahui kemampuan kalian dalam mencermati kegiatan pada hari ini. Ini untuk LKPD-nya ya, nanti bisa diisi, dikerjakan. Sekaligus ini sebagai absensi ya. Ini juga dikerjakan ya. Itu saja untuk tugasnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di WhatsApp group untuk soal-soal yang sudah saya siapkan. Untuk materi selanjutnya yaitu menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Silahkan kalian pelajari dulu materi tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Minimal salah satu dulu. Boleh variabel, boleh tipe data. Sehingga pada pembelajaran selanjutnya nanti akan lebih jauh lebih mudah, karena kalian sudah mempelajari seperti kalian mempelajari kegiatan penulisan alur pemrograman komputer pada hari ini, karena sudah mempelajari terlebih dahulu. Silakan dipelajari ya. Untuk materi selanjutnya, nah, sudah selesai ya berarti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. Sebelum memimpin berdoa, minta tolong dinyalakan dulu kameranya. Satrionowo ya, Mas Satrionowo, untuk memimpin berdoa sebagai penutup kegiatan kita kali ini.
Ini Pak, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, semoga apa yang kita terima bisa bermanfaat. Amin. Amin. Oke, sudah ya. Terima kasih telah memimpin berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Kalau ada salah kata dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.